Baik, selamat sore buat kita semua. Pada hari ini, hari Jumat 26 April 2024, kita akan membahas mengenai case report yang akan dibawakan Saudara Joshua dengan judul G1P0A0 hamil 35 minggu dengan oligohidramnion, dengan bersama saya pembimbing yaitu Dr. Abid Mergultom, SPOG Mars. Waktu dan tempat saya persilahkan. Udah. Selamat sore dokter, selamat sore abang kakak dan teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang case report G1P0A0 hamil 35 minggu dengan oligohidramnion. Oke, selanjutnya untuk status pasiennya, di sini identitas pasiennya adalah Nyonya SY, usianya 28 tahun, kemudian pendidikan terakhirnya adalah SMA. Pekerjaannya wira swasta, agamanya Islam, suku bangsanya Jawa, dengan alamatnya Jalan Jengki nomor 43, Kebon Pala, Jakarta Timur. Untuk status perkawinannya sudah menikah, kemudian tanggal masuknya hari Kamis 21 Maret 2024 masuk di IGD. Dan dari analisisnya, keluhan utamanya itu keluar air-air pada jalan lahir. Dengan kronologinya itu pasien ibu hamil 35 minggu datang dengan keluhan keluar air-air sejak tadi subuh. Kemudian rembesan dirasakan saat bangun tidur, tempat tidur dirasakan basah. Kemudian pasien mengatakan keluar air satu kali pagi ini. Kemudian pasien sudah ke klinik dokter Objin dan dikatakan ketuban berkurang tetapi tidak pecah dan diminta untuk segera ke IGD RS, yaitu RS UKI. Kemudian seminggu ini pasien mengatakan sempat merasa perutnya kencang-kencang dengan durasi 2-3 menit, bisa berulang dalam beberapa jam. Kemudian pasien juga mengatakan sempat kontraksi dan merasakan nyeri pada usia kehamilan 30 minggu. Kemudian diminta untuk istirahat yang lebih karena dianggap kelelahan. Kemudian keluhan lain seperti mual muntah, pusing disangka oleh pasien. Untuk BAB, BAK-nya normal. Kemudian untuk nafsu makannya baik. Kemudian untuk riwayat haid atau riwayat menstruasi pasien, jadi pasien pertama kali menstruasi pada umur 15 tahun. Kemudian siklus haidnya teratur 28 hari, lamanya 5 hari. Banyaknya di sini dibilang 4 kali ganti pembalut per hari dengan HPHT-nya 7 Juli 2023 dan tafsiran persalinannya 14 April 2024. Untuk nyeri saat haid, pasien tidak mengeluhkan nyeri atau tidak ada. Kemudian untuk riwayat perkawinannya, pasien sudah menikah baru 1 kali dengan lama perkawinannya 1 tahun. Kemudian riwayat kehamilan sebelumnya belum pernah. Untuk riwayat penyakit sebelumnya dari sistem saraf sampai imunologik dan lain-lainnya disangkal. Kemudian ini yang di keluarga juga disangkal. Kemudian untuk riwayat operasi sebelumnya belum pernah ada riwayat operasi. Kemudian untuk riwayat keluarga berencana atau KB pasien belum pernah menggunakan KB. Kemudian untuk riwayat antenatal pasien mengaku baru 3 kali melakukan pemeriksaan kehamilan atau kontrol kehamilan pada usia 8 minggu, 26 dan 34. Yang pertama dengan keluhan mual muntah, kemudian yang kedua kaki bengkak, dan yang ketiga tidak ada. Kemudian dia pada usia yang 35 karena ada rembesan jadi dia pergi kontrol lagi. Kemudian untuk tata laksananya pasien mengaku hanya diberikan multivitamin. Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umumnya tampak sakit ringan, kemudian kesadarannya kompos mentis, kemudian tekanan darahnya 129/93 dengan nadinya agak cepat yaitu 111 kali per menit, pernapasannya 21 kali per menit, suhunya 36,4 derajat Celcius, saturasi oksigennya 99%, kemudian tinggi badannya 163, berat badannya 88 dengan BMI-nya 33,12. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya dari atas dari kepala didapatkan normosefali, kemudian matanya tidak ada konjungtiva anemis, tidak ada sklerekterik. Kemudian untuk mulutnya, bibirnya kering, tidak ada. Kemudian untuk giginya, gigi lubang atau karies juga disangkal atau tidak ada. Untuk THT, untuk bagian THT-nya masih dalam batas normal, scopus aluminiumnya tidak ada, faringe premis juga tidak didapatkan. Untuk lehernya, pembesaran kelenjar getah bening tidak membesar. Kemudian untuk bagian jantung didapatkan juga dalam batas normal, paru juga dalam batas normal.
di bagian abdomen di sini pada infeksinya didapatkan perutnya membesar sesuai dengan kehamilannya. Pada auskultasinya sulit untuk menilai bising ususnya. Kemudian untuk pada palpasinya dinilai supel, tidak ada defense muskular atau tidak ada mules-mules atau tidak ada kontraksi. Kemudian untuk perkusinya di sini tidak dilakukan. Kemudian untuk ekstremitasnya akal hangat. Kemudian capillary time-nya kurang dari 2 detik dan tidak ada edema pada bagian superior dan inferior. Pada pemeriksaan obstetri-nya, pada infeksi didapatkan mamenya simetris kiri dan kanan, dan tidak ada inverted nipple, massa juga tidak ada, dan areal mame tampak membesar dan asinya belum ada. Kemudian pada abdomen didapatkan perut membesar sesuai usia kehamilan dan stratigrafi darahnya positif, linea albanya tidak ada, kemudian linea negranya positif dan sikatriknya tidak ada. Kemudian untuk bagian genitalnya di sini cuma didapatkan air-air saat dibuka, dilihat genitalnya hanya didapatkan air-air. Kemudian untuk fluxus seperti cairan kental berwarna putih tidak didapatkan, untuk fluxus atau darah tidak didapatkan, dan fluor untuk cairan berwarna putih kental tidak didapatkan. Kemudian untuk pemisahan palpasinya di sini didapatkan tinggi fundus uterinya 30 cm dengan lingkar perutnya 125 cm. Pada Leopold didapatkan Leopold 1 presentasinya bokong, kemudian Leopold 2 punggung kanan, didapatkan Leopold 3 kepala, dan di Leopold 4 didapatkan masih konvergen, yaitu di mana belum masuk PAP. Kemudian untuk his-nya saat dipalpasi tidak didapatkan his, tidak ada kontraksi. Untuk pemisahan auskultasinya di sini didapatkan DJJ-nya atau detak jantung janinnya 147 kali per menit teratur, dengan tafsiran berat janinnya jika kita ukur berdasarkan rumus, yaitu TFU dikurang karena belum masuk PAP jadi dikurang 13 dari 155 dapatkan 2635 gram. Kemudian untuk pemisahan dalam in speculo, ya ini untuk in speculonya didapatkan pada pemisahan dalam ada fluor atau ada cairan kental berwarna putih. Tadi waktu diperiksa di genitalnya tidak kelihatan, tapi pada saat dibuka kelihatan. Kemudian tidak ada fluxus. Kemudian untuk vulva, vagina dan uretranya dalam batas normal, dan porsionya masih 2 cm berwarna merah, belum ada pembukaan, dan dilakukan tes lakmus didapatkan negatif. Jadi warnanya tidak berubah menjadi merah. Kemudian selanjutnya untuk pemeriksaan laboratoriumnya di sini pada pertama kali datang tanggal 21 Maret tersebut didapatkan hemoglobinnya 10,3 agak turun, kemudian leukositnya 9,9 masih normal, hematokritnya 32, trombosnya 368 bisa dilihat masih dalam batas normal. Kemudian dilakukan SC besoknya, kemudian tanggal 23 pada saat pasien mau pulang dilakukan tes lagi hematokrit H2TL, yaitu hemoglobinnya 10,5, kemudian leukositnya 12,7, hematokritnya 32,7 dan trombositnya 351. Untuk asesmennya di sini diagnosis ibunya adalah G1 penol anol, hamil 35 minggu dengan oligohidroamnion, dengan diagnosis janinnya tunggal, hidup intrauterin dengan presentasi kepala. Prognosisnya kehamilan dubia ad bonum, tapi secara persalinan dubia ad malam. Untuk tata laksananya di sini direncanakan seksio sesarea. Kemudian dilakukan observasi TTV pada ibu, terutama pada ibu dengan oligohidroamnion. Kita khawatirkan akan terjadi gawat janin, sehingga harus selalu diobservasi. Kemudian dilakukan pemberian IVDRL 20 TPM, kemudian diberikan ceftriaxone karena takutnya ada terjadi infeksi yang dapat menyebabkan oligohidroamnion 2 kali 1 gram intravena. Kemudian dikasih juga dexamethasone. Di sini diberikan dexamethasone karena masih 35 minggu, di mana pematangan paru belum terlalu sempurna, terutama bagian surfaktannya mungkin belum terlalu sempurna, jadi bisa ditingkatkan dengan dexamethasone. Untuk follow up harian di sini yang hari pertama pasien mengatakan pagi ini seperti masih keluar air-air, kemudian juga kasurnya waktu di sini tampak basah, tapi pasien tidak terlalu mengetahui itu apakah dari jalan lahir, apakah dari kencingnya. Kemudian pasien juga merasa sesak, kemudian keluhan lainnya mual muntah di sangkal, BHP-BHK-nya dalam batas normal.
Kemudian untuk TTV-nya masih dalam batas normal dengan tekanan darah 113/60, atlet 96, RR 20, dan bisa lihat yang lainnya masih dalam batas normal. Kemudian selanjutnya untuk yang hari kedua juga pasien ini setelah dilakukan SC, jadi 1 hari setelah SC didapatkan pasien hanya mengeluh rasa nyeri pada bagian bekas SC atau bekas operasi. Kemudian dari tekanan darah TTV-nya masih dalam batas normal dengan tekanan darah 110/54, nadinya 82, pernapasannya 20, suhunya 36,4, dan SpO2-nya 99. Dari hasil pemeriksaan fisiknya juga di sini dapatkan TFU-nya atau tinggi fundus uterinya sudah di bawah 2 jari di bawah umbilikus. Kemudian ASI-nya juga dikatakan sudah ada, tapi masih sedikit. Kemudian pasien juga mengeluhkan masih ada fluxus atau ada darah keluar dari jalan lahirnya. Kemudian dikasih di sini dikasih ceftriaxone, dan juga untuk meredakan rasa nyerinya dikasih fatigue soup. Kemudian hari yang kedua post op atau post SC dengan perawatannya totalnya di hari yang ketiga. Di sini pasien merasa sedikit menggigil, kemudian masih ada nyeri pada lokasi jahitan seksi cesareanya. Kemudian keluhan lainnya mual muntah tidak ada, nafsu makan sudah bagus, dan BPK-nya tidak ada keluhan. Kemudian di sini ASI-nya sudah mulai banyak, fluxusnya atau darahnya masih keluar. Kemudian TFU-nya masih di bawah 2 jari di bawah umbilikus. Kemudian di sini untuk pengobatannya dikasih asam fenamat karena rasa nyerinya sudah mulai berkurang. Kemudian diberikan moloko atau untuk memperkembangkan ASI-nya untuk meningkatkan produksi dari ASI-nya. Kemudian diberikan Indion karena tadi salah satu HB-nya itu turun, jadi diberikan juga Indion. Kemudian dikasih cefadroxel untuk antibiotiknya. Untuk tinjauan pustaka di sini akan saya bahas tentang oligohydramnion. Jadi oligohydramnion itu definisinya adalah keadaan di mana terjadi penurunan volume cairan ketuban untuk usia kehamilan secara tidak normal. Jadi kalau kita lihat pada grafiknya ini adalah atau amniotic fluid index atau AFI itu di bawah persentil 5. Jadi kalau kita bisa lihat di sini ada persentil yang 4,4 di tengahnya itu kita bisa hitung itu sebagai 5. Kalau di bagian atasnya itu masih dalam batas normal, walaupun kalau sudah di bawah 6 itu sudah mulai mengarah ke oligohydramnion. Tapi secara definisi oligohydramnion itu kalau AFI-nya di bawah 5 cm. Atau kalau AFI itu dari yang saya baca adalah dihitung berdasarkan 4 sudut dari uterusnya. Dari yang paling vertikal yang paling dalam dihitung AFI-nya. Nah, kalau didapatkan yang paling dalam salah satu dari 4 itu didapatkan kurang dari 2 cm juga bisa dikatakan dengan oligohydramnion. Nah, untuk etiologinya di sini banyak ya. Paling sering itu karena renal amniotis janin. Jadi kita tahu bahwa di atas usia 20 minggu air ketuban itu paling banyak dihasilkan oleh ginjal. Jadi ginjal dari janinnya. Jadi cairan yang didapatkan dari plasenta kemudian dibuang oleh ginjal melalui genital urinarianya menjadi air ketuban. Tapi saat ada masalah pada angiogenesis pada ginjalnya, misalnya ginjalnya hanya satu atau ginjalnya ada yang tersumbat, saluran genital urinarinya tersumbat, dapat menyebabkan oligohydramnion karena cairan yang dikeluarkan menjadi sedikit. Ini mempertandakan bahwa kesejahteraan bayi di dalamnya akan terganggu karena bisa terjadi kompresi dari bagian uterusnya karena tidak ada yang mematali atau cairannya makin sedikit sehingga pertumbuhannya bisa terganggu. Nah, untuk etiologi lainnya bisa karena infeksi. Jadi infeksi salah satunya mungkin infeksi tuberkulosis, infeksi sifilis itu dapat menyebabkan salah satunya ketuban pecah sehingga dapat menyebabkan oligohydramnion atau bisa mengganggu bagian vaskularnya, dapat terjadi pembengkakan di plasenta sehingga dapat menyebabkan gangguan dari plasenta ke janinnya. Nah, selainnya bisa dilihat di situ pada plasentanya, solusi plasenta juga dapat menyebabkan oligohydramnion. Kemudian pada janinnya yang tadi salah satunya renal agenogenesis, kemudian ruptur membran, kemudian ada anomali kongenital terutama pada ginjalnya. Kemudian pada ibu juga bisa menyebabkan oligohydramnion. Salah satunya paling sering adalah preeklamsi, di mana preeklamsi artinya pembuluh darahnya tertutup, jadi dia mengecil sehingga aliran darah dari plasenta menuju janinnya terhambat akibat dari preeklamsi ini.
Kemudian di sini dikatakan bahwa obat-obatan seperti inhibitor prostaglandin dan angiotensin converting enzyme inhibitor juga dapat menyebabkan sumbatan pada tekanan darahnya. Karena di sini kita tahu bahwa angiotensin converting enzyme itu kan fungsinya untuk meningkatkan aliran darah pada ginjal. Nah, jika aliran darah pada ginjal ini dihambat oleh inhibitor dari angiotensin converting enzyme ini, maka tidak ada yang bisa mengkompensasi dari tekanan darah yang tinggi itu. Akibatnya terjadi hambatan. Nah, untuk patofisiologinya di sini kita bisa lihat bahwa yang tadi dibilang angiogenesis pada atau gangguan pada ginjal pada bayi itu kita sebut dengan sindrom Potter atau fenotip Potter. Nah, ini keadaan kompleks yang berhubungan dengan gagal ginjal bawaan yang berhubungan dengan oligohydramnion atau cairan ketuban yang sedikit. Atau jadi semua gangguan yang ginjal itu kita bisa sebut dengan sindrom Potter pada bayi. Kemudian fenotip Potter itu mana keadaan khas pada bayi yang baru lahir, di mana cairan ketubannya itu sangat sedikit atau tidak ada. Nah, oligohydramnion ini menyebabkan bayi tidak memiliki bantalan terhadap dinding rahim. Jadi dia terhambat oleh dinding rahim sehingga dia sulit untuk berkembang. Bahkan dia bisa terkompresi hingga bagian-bagian tertentu pada bayi itu bisa cacat. Bisa kita lihat di sini yaitu tekanan dari dinding rahim menyebabkan gambaran wajah yang khas. Nah, gambaran wajah yang khas itu kita sebut dengan wajah Potter. Itu nanti akan kita lihat gambarnya. Itu kedua matanya terpisah jauh, kemudian terdapat lipatan epikanthus, kemudian pangkal hidung yang lebar, kemudian telinga yang rendah dan dagu yang tertarik ke belakang. Jadi dia bentukannya tidak sesuai seperti yang normalnya karena ada kompresi dari dinding rahimnya tersebut, sehingga pertumbuhannya menjadi terhambat. Nah, karena ruang di dalam rahim ini sempit karena pada oligohydramnion, maka anggota gerak tubuh menjadi abnormal juga atau mengalami kontraktur. Jadi bisa mengalami kontraktur pada anggota gerak, jadi kaki maupun tangan karena dia terkompresi, jadi bisa menyebabkan kontraktur. Selain itu dia juga bisa mengganggu paru seperti yang tadi sudah dijelaskan, terutama pada usia kurang dari 36 minggu. Kalau pada oligohydramnion ini dikatakan bahwa oligohydramnion itu menyebabkan terhambatnya perkembangan paru. Jadi parunya menjadi hipoplastik. Jadi kalau kita lihat gambar yang kanan atas itu normal, dia semakin bawah yang kiri itu semakin mengecil parunya. Akibat dari terhambatnya perkembangan dari jaringan-jaringan paru atau kita sebut dengan paru hipoplastik. Sehingga ini akan berakibat dengan terjadinya gangguan pernapasan. Sehingga yang tadi salah satu obat yang kita berikan adalah dexamethasone untuk memberikan kenyamanan bayi supaya parunya bisa tetap berkembang atau bertumbuh di dalam janinnya. Nah, kemudian selanjutnya untuk gambaran klinisnya, kalau kita curiga dia oligohydramnion, maka kita bisa temukan yaitu uterusnya tampak kecil dari usia kehamilan yang seharusnya, kemudian tidak ada baut teman atau dia lemah. Jadi saat kita baut teman itu terasa tidak ada air atau lemah. Kemudian ibu merasa di perut ibu merasa nyeri di perut setiap pergerakan anak. Jadi kalau bayinya bergerak terasa sangat nyeri. Kemudian sering berakhir dengan partus prematus seperti pada kasus ini juga kurang dari 36 minggu. Kemudian bunyi jantung anak sudah terdengar mulai bulan kelima dan terdengar lebih jelas karena tadi bantalan antara itunya semakin sedikit, semakin tipis, jadi untuk mendengar JJJ-nya mungkin lebih gampang. Tapi itu bukan indikasi yang bagus karena salah satunya adalah oligohydramnion ini. Kemudian persalinan lebih lama dari biasanya. Kemudian kalau sewaktu histnya muncul bahkan bisa menjadi sangat sakit. Kemudian bila ketuban pecah, air ketuban sedikit bahkan tidak ada yang keluar. Untuk pemeriksaan penunjangnya bisa dilakukan di sini inspekulo yang tadi dilakukan, kemudian USG yang seperti yang tadi untuk menilai AFI-nya, kemudian bisa dinilai analisis gas darah arteri umbilikal. Di sini dikatakan bahwa analisis gas darah arteri umbilikal saat bayi itu mengalami hidroamnion, dia bisa mengkompresi dari tali pusatnya. Saat tali pusatnya terkompresi, maka bayinya bisa mengalami hipoksia atau jaringannya bisa mati. Saat dia mengalami hipoksia akan terjadi proses pernapasan yang anaerob, sehingga menyebabkan asam laktatnya meningkat. Jadi kalau kita periksa analisis gas darah di arterinya dapat menyebabkan dia asidosis.
Kemudian bisa kita tes dengan NST test juga. Kemudian next slide-nya, untuk pemeriksaan penunjangnya bisa dilakukan dengan UAD atau umbilical artery Doppler. Ini untuk memeriksa aliran darah dari plasenta menuju janinnya pada tali pusatnya, apakah terutama mengukur diastoliknya. Saat kita dapatkan normal seperti yang pada gambar itu, sistolik dan diastoliknya masih tebal. Kemudian setelah didapatkan reduce diastolic flow atau aliran darah dari plasenta menuju janin itu mulai berkurang, maka diastoliknya itu mulai mengecil. Bisa kita lihat yang kedua ini bisa kita lihat bahwa ini mulai mengecil dari yang awalnya. Kemudian saat dibilang no diastolic flow, artinya alirannya sudah terhambat atau sudah sangat kecil, maka dia diastolik, gambaran ininya sudah sangat tidak ada, hampir tidak ada. Dan kalau dia sudah turun ke bawah, maka itu kita sebut dengan reversal of diastolic flow, atau aliran darahnya justru tidak menuju janin tapi dia justru kembali ke plasentanya. Nah, ini salah satu gambaran kalau terjadi kompresi yang tadi sudah dijelaskan atau sindrom Potter itu dapat menyebabkan wajah atau pertumbuhannya menjadi tidak baik atau kita bisa sebut dengan cacat atau cacat bawaan karena terkompresinya bagian-bagian tubuh sehingga dia pertumbuhannya menjadi tidak normal. Nah, untuk outcome dari oligohydramnion ini ya pertama salah satunya itu cacat, kemudian pertumbuhan janinnya terganggu, kemudian yaitu partus prematus yang terjadi pada kondisi ini, kemudian gangguan detak jantung, kemudian bisa terjadi meconium aspiration syndrome atau karena terjadi ketidaksejahteraan menjadi hipoksia, jadi dia memaksa untuk bernapas biasanya kan secara normal dia bernapas melalui plasenta dari tali pusatnya, tapi saat dia mengalami hipoksia maka dia akan memaksa bernapas langsung dari paru-parunya, dari mulutnya, sehingga dia akan menyebabkan meconium aspiration syndrome. Kemudian berisiko terkena stillbirth. Untuk manajemennya di sini dikatakan yaitu tidak baring, kemudian terutama miring ke kiri untuk supaya tidak menutup vena cava dari inferior sehingga detak jantung ibu untuk mendelerasikan darah ke plasentanya menjadi lebih bagus, tidak terhambat. Kemudian pemantauan ketat kesejahteraan janin, kemudian terutama dengan CTG bisa diukur karena DJJ-nya jika terjadi DJJ yang meningkat di atas normalnya maka kita bisa sebut dengan kesejahteraan janinnya terganggu sehingga mungkin bisa akan segera dilakukan tindakan. Di sini juga bisa dikatakan untuk menggantinya bisa dengan amniofusion, kemudian dengan perbaikan nutrisi, kemudian jika sudah dilakukan semuanya mungkin bisa dilakukan induksi dan kelahiran. Bila keadaan mengharuskan, terutama jika terjadi gawat janin seperti JJJ-nya sudah mulai meningkat, kemudian atau sudah mulai menurun di bawah normal, nah itu merupakan salah satu indikasi gawat janin sehingga harus dilakukan induksi atau kelahiran. Analisis kasusnya di sini dari HPT-nya dan TP-nya bisa dilihat. Kemudian ini juga masih G1 phenol dengan usia 35 minggu. Kemudian untuk oligohydramnionnya di sini didapatkan dari ibunya mengatakan kalau keluar air dari jalan lahir. Kemudian ketuban yang bisa didapatkan dari ketuban yang pecah, kemudian didapatkan inkontinensi urin dan cairan vagina atau vaginosis masif. Kemudian untuk oligohydramnion ini dikatakan kalau itu suatu keadaan abnormal di mana volume cairan amnion itu kurang dari 500 cc atau AV-nya itu di bawah persentil 5. Nah, ini bisa next slide. Jadi untuk oligohydramnion ini jadi udah pasti harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan USG. Dia itu ditemukan dengan cairan amnion kurang dari 500, kemudian AV-nya kurang dari 5 cm atau yang paling tingginya vertikal, salah satu vertikalnya itu harusnya kurang dari 2 cm. Nah, pada ibu ini karena dilakukan tes lakmusnya negatif, maka kemungkinan besar oligohydramnion yang dialami adalah bukan karena dari ketuban pecah atau KPD, sehingga mungkin bisa disebabkan oleh infeksi yang lain. Seperti yang tadi pada saat dilakukan spekulo didapatkan ada cairan putih kental atau ada fluor. Jadi mungkin bisa disebabkan oleh infeksi yang dapat menghambat aliran darah dari plasenta ke janinnya. Mungkin
Itu dari saya. Jadi kesimpulannya dengan ibu ini adalah dengan diagnosis G1 fenomenal 35 minggu, pada pasien ini telah sesuai karena berdasarkan anamnesis pasien mengatakan kehamilan pertama dan usia kehamilan sesuai dengan perhitungan. Kemudian dari oligoramionnya ini didapatkan dari hasil USG-nya. Kemudian dari diagnosis janin pada kasusnya itu janin tunggal hidup presentasi kepala, belum masuk PAP. Ini sekian dari presentasi saya. Maka yang ingin bertanya saya kembalikan ke dokter. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Yosua atas presentasinya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi, sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman atau apa ada yang ingin dipertanyakan kepada presentan? Baik, izin mungkin moderator izin untuk bertanya terkait kasus oligohidroamnion. Saya izin bertanya, apakah kita sebagai calon praktisi dapat membedakan kecil pada kehamilan ini karena akibat oligohidroamnion atau karena memang IGR atau ya mungkin itu pertanyaan saya sih. Ya. Terima kasih Joshua atas pertanyaannya. Waktu dokter saya persilakan kepada presentan. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi oligodromion dan IGR itu merupakan salah satu kesinambungan. Jadi yang saya baca, IGR itu paling sering bisa disebabkan karena oligodromion juga. Sehingga karena adanya oligodromion sehingga pertumbuhannya menjadi terhambat yang kita sebut dengan IGR. Untuk membedakannya kita harus melakukan yang setahu saya adalah melakukan pemeriksaan USG. Dari USG-nya sudah jelas kita kalau pada oligodromion kita mendapatkan AFI-nya atau amnion fluid index-nya akan berkurang. Pada IGR kita akan mendapatkan bed weight-nya atau berat janinnya berkurang di bawah persentil 10. Jadi untuk membedakannya mungkin paling bagus ada secara USG. Untuk dari kalau pemeriksaan fisik saja mungkin dua-duanya didapatkan uterusnya di bawah dari masa kehamilan seharusnya. Mungkin kurang untuk kalau hanya dilakukan pemeriksaan fisik. Jadi harus dilakukan pemeriksaan penunjang tambahan seperti USG. Ini saya dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin saya kembalikan terlebih dahulu kepada dokter. Lanjut aja, silakan lanjut. Baik, dari teman-teman yang lainnya, apakah ada pertanyaan kembali? Saya izin bertanya ya. Untuk perhitungan AFI itu kan menggunakan USG ya. Itu sementara USG itu merupakan kompetensi untuk spesialis. Kita sebagai dokter umum, bagaimana ya cara mendeteksi apakah seorang ibu ini hamil dengan ketubannya yang cukup dan tidak kurang? Ya, jadi dari tanda-tanda klinisnya mungkin memang kita tidak bisa langsung mendiagnosis kalau dia ini oligohidroamnion. Jadi mungkin dari seperti kayak uterusnya yang kecil di bawah masa kehamilannya dan ibunya yang sangat merasa nyeri yang tadi sudah jelaskan, apalagi kalau bayinya bergerak, salah satu indikasinya adalah sangat nyeri. Kemudian detak jantungnya pada awal-awal sudah sangat kedengaran, itu merupakan salah satu tanda-tanda dari oligohidroamnion. Untuk memastikan keadaan tersebut, maka kita harus rujuk ke dokter spesialis kandungan untuk dilakukan pemastian dengan USG. Kita hanya mencurigai atau suspek dia ini kemungkinan oligohidroamnion dari seperti yang tadi detak jantungnya yang sudah langsung kelihatan, sudah langsung terdengar. Itu kan salah satu indikasi bahwa ini oligohidroamnion nih. Berarti cairan yang membatasi antara luar dan dalamnya sangat tipis sehingga sangat mudah untuk mendeteksi DJJ-nya. Dengan uterusnya yang turun dari usia kehamilan seharusnya, mungkin awalnya dia bagus normal, kemudian pada kehamilan 32 atau ya di atas 30 dia mulai mengecil justru uterusnya. Berarti kita curiga ada pengurangan pada isi rahimnya atau pada isi uterusnya. Salah satunya adalah oligohidroamnion. Sehingga akan dicek, dikonsul untuk memastikan apakah dia benar oligohidroamnion. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih kepada presentan Yosua. Apakah ada pertanyaan kembali? Oke, mungkin saya izin bertanya, melanjutkan dari pertanyaan Mahes. Mungkin untuk kita sebagai dokter umum, apakah tata laksana yang bisa kita lakukan pertama kali pada saat pasiennya berada di IGD sebelum kita konsulkan kepada dokter spesialis? Iya. Karena oligohidroamnion ini bisa menyebabkan gawat janin, maka kita harus memperlancar aliran darah dari ibu ke anaknya atau ke janinnya. Salah satunya adalah menyingkiri untuk tidak menghambat vena cava dari vena cava interiornya, sehingga pemasukan dari darah ke jantung ibunya menjadi bagus, dari jantung ibunya ke janinnya akan menjadi lebih bagus juga, sehingga
alirannya menjadi bagus, dapat meningkatkan cairan amnionnya. Karena cairan amnion itu kan dibuat dari ginjal janin yang didapatkan dari ibunya. Nah, itu salah satunya. Kemudian bisa dipaksakan, bisa digunakan oksigen kalau ibunya merasa sesak. Kemudian bisa dikasih, kalau kita periksa pada penyebabnya adalah kayak infeksi KPD, itu bisa diberikan juga antibiotik. Tapi yang paling penting itu miring kiri dikasih oksigenasi terlebih dahulu. Ini itu saya dari saya. Terima kasih Yosua atas jawabannya. Mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada dokter. Iya, baik, pembahasannya cukup menarik ya. Jadi kehamilan 35 minggu pada primigravida dengan oligohidramnion. Memang patokan pertama kita pada kehamilan adalah melihat besarnya janin, sesuai tidak dengan usia kehamilannya. Ya, mungkin pada kehamilan awal agak sulit karena kehamilan baru bisa diraba setelah kehamilan 12 minggu, di mana 2 atau 3 jari di atas simfisis. Pada kehamilan kita mengetahui kemungkinan adanya oligohidramnion secara klinis kasat mata mungkin setelah 30 minggu ke atas ya. Misalnya kalau 32 minggu adalah setengah dari prosesus sipoideus ke pusat. Ternyata dari HPHT harusnya 32 minggu, tetapi secara pemeriksaan fundus uteri mungkin dia belum setengah prosesus sipoideus atau ke pusat. Jadi kita bisa curiga kemungkinan ada 2 tadi benar, bisa terjadi oligohidramnion atau terjadi pertumbuhan janin terhambat. Ya, makin jelas lagi kalau kehamilan itu makin besar. Misalnya dia kehamilannya aterem. Aterem dalam arti sudah 36 minggu ke atas. Itu bisa 3 atau 2 jari di bawah prosesus sipoideus. Tapi ternyata pada pemeriksaan yang kita lakukan mungkin dia bisa 4 atau 5 jari di bawah prosesus sipoideus. Nah, untuk diagnosa pasti dari oligohidramnion ini harus dilakukan pemeriksaan USG, dan itu dilakukan oleh mungkin dokter spesialis kandungan dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan yang bisa kita lakukan, karena kemungkinan dari oligohidramnion sendiri bisa aja karena KPD ya. Dengan misalnya kalau kita inspekulo ternyata ada KPD, ya mungkin karena itu. Tapi kalau pada inspekulo dan pemeriksaan lakmus tes atau nitrasin tes tidak ditemukan KPD, ya tadi baru disebutkan tadi, mungkin ada gangguan ginjalnya, mungkin ada riwayat infeksinya, mungkin memang ada penyakit bawaannya atau kecacatan pada kehamilan. Jadi itu ya. Jadi memang diagnosa pasti sampai saat ini oligohidramnion adalah dilakukan pemeriksaan USG. Dan memang pasien ini sudah dilakukan di pemeriksaan USG di klinik. Dan itu dilakukan dilampirkan dalam surat rujukan dari klinik ke rumah sakit. Jadi kita tidak perlu lagi, sebenarnya perlu untuk meng-cross check dengan USG. Tapi memang pas kenyataannya dilakukan pemeriksaan dan untuk operasi ternyata memang ketubannya sedikit dan tidak ditemukan kecacatan pada janin atau pada bayi. Ya, jadi kemungkinan yang paling besar pada kasus ini adalah infeksi. Jadi yang kita harus pastikan oligohidramnion pertama adalah besarnya kehamilan atau tinggi fundus uteri sesuai tidak dengan usia kehamilan. Yang kedua, kalau oligohidramnion harus dipastikan dulu, kita pilah dulu ada nggak KPD di situ. Kalau PJT dari hasil USG nanti kita bisa lihat, karena PJT adalah besar bayi yang tidak sesuai dengan usia kehamilan dan cenderung kecil. Misalnya kehamilan 36 minggu, ternyata beratnya baru 2 kilo, di mana 2 kilogram atau 2000 gram itu pada usia kehamilan 32 minggu. Nah, itu kemungkinan terjadi PJT. Tapi kalau KPD, berat bayi itu bisa normal malah bisa lebih, tapi karena dia lebih kecil secara klinis karena apa? Karena ketubannya sedikit. Seperti itu ya. Baik, jadi apa ada yang mau ditanyakan kembali? Dari saya cukup. Cukup ya. Oke, cukup. Biar kita lanjutkan ke pemeriksaan Leopold. Ya.
supaya kita bisa belajar. Selanjutnya kita akan presentasikan, mungkin April nanti mempresentasikan bagaimana melakukan pemeriksaan Leopold yang benar. Baik, oke, sekian. Nah, kita lanjutkan ya. Terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan pembelajaran kita mengenai pemeriksaan Leopold, di mana setiap dokter muda di bagian kepanitraan obstetri ginekologi harus mampu untuk melakukan pemeriksaan Leopold. Waktu saya berikan kepada April, dokter muda April, untuk mempresentasikan bagaimana cara pemeriksaan Leopold yang benar pada ibu hamil. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik Leopold dimulai dari Leopold 1 hingga Leopold 4. Pemeriksaan Leopold 1 yaitu meraba bagian atas perut ibu dengan kedua telapak tangan untuk mengetahui letak bagian fundus. Lalu dengan menggunakan meteran, mengukur tinggi fundus uteri. Setelah itu, kembali meraba area fundus tersebut untuk mengetahui bagian tubuh mana yang berada di bagian atas. Dilanjutkan dengan pemeriksaan Leopold 2, yaitu mengetahui bagian mana dari janin yang berada pada kedua sisi rahim ibu. Dilanjutkan dengan pemeriksaan Leopold ketiga untuk meraba bagian bawah dengan jari-jari dari salah satu tangan untuk memastikan bagian tubuh mana dari janin yang berada di bagian bawah perut ibu. Lalu Leopold keempat untuk mengetahui apakah bagian terbawah janin sudah memasuki PAP atau belum. Baik, untuk pemeriksaannya sudah selesai saya lakukan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada dokter. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada yang harus kita ketahui, dokter muda ketahui dalam kepanitraan obstetri ginekologi, yaitu bagaimana cara melakukan pemeriksaan pelvimetri klinik yang tujuannya adalah mengetahui panggul ibu yang sedang hamil ini layak atau tidak, atau bisa atau tidak di pervaginam dengan melakukan pemeriksaan dengan hasil panggul sempit atau luas. Saya persilakan untuk dokter muda Joshua untuk melakukan mempresentasikan pemeriksaannya. Baik, terima kasih dokter. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pelvimetri klinis seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter. Pelvimetri klinis. Pelvimetri klinis adalah pemeriksaan untuk menilai keadaan panggul. Keadaan panggul ibu hamil merupakan salah satu syarat keberhasilan persalinan pervaginam. Bisa dilakukan pada kehamilan pertama atau pada usia kehamilan 37 minggu atau sudah dalam keadaan bersalin. Yang kita nilai adalah pintu atas panggul, pintu tengah panggul, dan pintu bawah panggul. Pintu atas panggul yang kita nilai pertama adalah conjugata diagonalisnya dengan meraba promontoriumnya. Sebelumnya kita dapat mengukur jari tengah tangan sebagai tolak ukur. Kemudian kita menilai conjugata vera dengan mengurangi 1,5 cm dari conjugata diagonalisnya. Kemudian kita menilai linea terminalisnya. Jika teraba kurang dari sepertiga bagian, maka dikatakan panggul atas atau pintu atas panggul luas. Tetapi jika didapatkan teraba lebih dari sepertiga bagian, maka dikatakan sempit. Kemudian kita menilai pintu tengah panggul. Yang pertama kita menilai arah dan sudut dinding samping panggul, apakah sejajar, mengkerucut, atau melebar keluar. Kemudian kita menilai spina ischiadicanya. Penonjolan spina ischiadica apakah tumpul atau tajam. Kemudian kita menilai jarak antar spina ischiadicanya. Jika kurang dari 11 cm maka bisa dikatakan pintu tengah panggul sempit. Tetapi jika lebih dari 11 cm maka bisa dikatakan pintu tengah panggul luas. Kemudian kita bisa menilai os sakrumnya apakah konkav atau tidak.
Kemudian kita menilai pintu bawah panggul. Yang kita nilai pada pintu bawah panggul adalah arcus pubis, menilai derajat, apakah lebih dari 90 derajat atau kurang dari 90 derajat. Jika di atas 90 derajat, maka bisa dikatakan pintu bawah panggul luas. Tapi kurang dari 90 derajat, bisa dikatakan pintu bawah panggul sempit. Kemudian kita juga bisa menilai ox coccygeusnya, menilai mobilitas dari ox coccygeus apakah mobile atau tidak. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah pasien tersebut CPD atau tidak. Yang pertama yang dilakukan adalah pemeriksaan Osborne test. Di sini saya akan melakukan perabaan pada bagian teratas janin, kemudian saya akan mendorongnya. Lalu di sini saya akan menggunakan jari saya yang satunya untuk menentukan apakah terdapat penonjolan pada kepala janin atau tidak. Hasil positif teraba adanya penonjolan kepala janin, 2 jari di bagian di atas simfisis pubis, dan hasil negatifnya tidak didapatkan adanya penonjolan. Selanjutnya pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan Muller test. Di sini saya akan melakukan perabaan di bagian teratas janin, lalu saya akan mendorongnya ke arah bagian pintu teratas panggul, lalu saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Di sini saya akan menentukan apakah kepala janin tersebut sudah masuk ke dalam pintu atas panggul atau belum. Hasil positif didapatkan bahwa tidak teraba adanya bagian kepala janin, dan hasil negatif didapatkan adanya teraba bagian kepala janin. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Muller-Mondroker. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan bimanual dengan cara mendorong bagian teratas janin. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan dalam barengi dengan adanya perabaan pada bagian ibu jari untuk menilai apakah ada penonjolan kepala janin atau tidak. Hasil positif bahwa teraba adanya penonjolan di bagian ibu jari, dan hasil positif juga didapatkan tidak adanya pada pemeriksaan dalam tidak ditemukan adanya kepala janin yang teraba. Untuk hasil negatifnya tidak ada teraba pada ibu jari, dan juga teraba adanya bagian teratas janin atau bagian kepala pada pemeriksaan dalam. Pemeriksaan sudah selesai, terima kasih. Baik, untuk pemeriksaan pneumometrik ini sudah selesai. Terima kasih, saya kembalikan ke dokter. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini, khususnya di bagian obstetrik ginekologi di kepaniteraannya, di mana memang hal ini perlu diketahui untuk seorang dokter muda yang melakukan kepaniteraan di obstetrik ginekologi. Semoga pembelajaran ini sangat bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi dokter muda yang akan menjalani kepaniteraan obstetrik ginekologi di Rumah Sakit UKI dan FK UKI. Demikian, terima kasih. Saya Dr. Abid Melgultom, SPOG Mars. Demikian pembelajarannya. Terima kasih atas perhatian kita semua. Terima kasih.